Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di hari yang baru, di minggu kerja kita yang baru. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di awal minggu yang baru ini. Baik anak-anak, kita akan baca dari Yohanes 3 ayat ke-16. Kitab Yohanes di Perjanjian Baru 3 ayat 16. Ibu rasa pasti ada yang sudah hafal ya ayat ini, ayat favorit. Bunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi ibu akan bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum merenungkan firman Tuhan, ibu mau bertanya dulu. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah melihat lukisan ini? Banyak orang mengira bahwa lukisan tangan tersebut adalah lukisan tangan Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Namun sesungguhnya lukisan tersebut adalah lukisan dari seorang pelukis bernama Albrecht Dürer. Dia melukis tangan temannya. Jadi si Albrecht ini, mereka orang Jerman, dia punya seorang sahabat. Mereka berdua sama-sama ingin menjadi seorang pelukis. Namun sekolah melukis itu adalah sekolah yang mahal. Jadi mereka sepakat, Albrecht sekolah duluan, nanti temannya yang bekerja untuk membiayai. Kemudian setelah itu baru kalau Albrecht sudah lulus, dia sudah punya pekerjaan, dia lagi yang akan membiayai temannya. Nah, itikat atau keinginan mereka itu pun mereka jalankan. Jadi si Albrecht ini bersekolah melukis, tepatnya melukis dan memahat. Kemudian temannya ini demi untuk membiayai Albrecht, dia rela untuk jadi kuli bangunan, pokoknya kerja-kerja kasar demi mendapatkan biaya untuk menyekolahkan si Albrecht ini. Nah, akhirnya perjuangan mereka pun berbuah manis. Albrecht ini boleh menyelesaikan sekolahnya, sekolah lukis dan seni memahat. Namun apa yang terjadi? Ketika giliran temannya yang harus bersekolah melukis, dia tidak bisa melakukannya lagi. Karena apa? Karena tangannya sudah terlanjur kaku saat dia melakukan pekerjaan-pekerjaan keras. Dan pada saat Albrecht mau datang ke rumah temannya untuk menawarkan dia membiayai temannya berkuliah, dia menemukan temannya sedang berdoa. Berdoa dengan tangannya yang sudah penuh luka-luka, sudah kaku, tidak bisa lagi untuk menjadi seorang pelukis. Bagi seorang pelukis, tangan itu adalah hartanya ya. Jadi kalau tangan ini luka atau sakit, itu mempengaruhi si pelukis. Jadi temannya sedang berdoa dan dia bilang, Tuhan terima kasih, saya sudah berhasil membiayai Albrecht sekolah karena pertolongan Tuhan. Namun Tuhan tahu sekarang saya tidak bisa lagi melukis karena tangan saya sudah tidak bisa digerakkan untuk melukis. Karena itu Tuhan kiranya memberikan saya damai sejahtera. Nah, pada saat melihat temannya berdoa itulah Albrecht ini tergerak hatinya dan dia sedih dan dia menyadari betapa besar pengorbanan teman yang diberikan oleh temannya untuk dia bisa bersekolah. Bukan hanya biaya ya, tapi mengorbankan keinginannya, cita-citanya. Nah, dalam kehidupan kita, karena itu si Albrecht kemudian melukis tangan orang sedang berdoa itu untuk dipersembahkan bagi sahabatnya. Nah, sama juga dengan kita. Dalam kita bersekolah, banyak orang yang berkorban bagi kita. Anak-anak,
Banyak orang tua yang harus menjadi TKW, TKI demi membiayai sekolah Anda. Banyak orang tua yang harus duduk di pasar dari pagi sampai sore, jualan demi untuk kita. Banyak orang tua yang harus lembur, tidak kenal waktu, demi mencari sesuap nasi demi untuk membesarkan anak-anak. Demikian juga Bapak Ibu guru mengorbankan banyak hal, keluarga, waktu demi mendidik Anda. Dan jangan lupa Anda sendiri mengorbankan kesenangan, mengorbankan keinginan untuk pesiar sana sini dengan duduk diam di dalam kamar dan belajar online. Jadi kita semua membuat sebuah pengorbanan demi pendidikan atau demi masa depan Anda. Dan terutama ada Tuhan yang tadi kita sudah baca Yohanes 3 ayat 16 yang rela mati agar kita dapat memperoleh keselamatan yang kekal. Karena itu jangan sia-siakan semua pengorbanan yang diberikan untuk kita. Mari kita belajar dengan giat, kita mulai hari baru dalam minggu kerja yang baru ini dengan penuh sukacita, dan kita tidak menyia-nyiakan semua pengorbanan yang diberikan untuk kita. Saat kita berhasil, maka semua orang yang berkorban untuk kita akan merasa bahagia. Seperti sahabatnya Albrecht tadi, meskipun dia tidak bisa melukis, tapi dia cukup berbahagia dengan keberhasilan Albrecht. Demikian juga Tuhan, meskipun dia sudah mati dan berkorban bagi kita, namun dia akan berbahagia jika melihat kita anak-anaknya hidup di jalan yang sesuai dengan kehendaknya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Mari kita sama-sama menjalani hidup kita dengan bersyukur buat semua orang, terutama buat Tuhan yang sudah berkorban demi kita. Dan mari kita tunjukkan betapa kita bersyukur melalui prestasi-prestasi kita dalam pekerjaan kita. Demikian ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.